Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan diberikan waktu oleh orang tua kita, mantan Bupati Kampar, tepatnya tanggal 3 April 1996 sampai dengan 4 November 1996. Ternyata ini ada yang kurang juga dari sejarahnya. Beliau juga aktif di Lam Riau dan sekarang sebagai Ketua Kuarda Pramuka Provinsi Riau. Beliau adalah orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Azali Johan SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, insyaAllah. Kesibukan sekarang di Pramuka Pak ya? Ya, ada di Pramuka, ada di organisasi lain. Di LAM masih Pak ya? Di LAM ya tidak langsung ya. Tapi tetap memonitor Pak ya? Ya, monitor dari jauh lah. Ya, yang tua-tua ini tak bisa lepas tuh Pak. Saran pendapat tua ini kalau dilupakan nanti ibarat mobil bisa nyasar jalannya. Maka saran pendapat ini memang dibutuhkan. Bapak dalam sejarah-sejarah yang saya temukan di buku yang ditulis baik oleh pemerintah Kabupaten Kampar maupun dalam catatan-catatan lain, pernah menjabat Bupati Kampar tahun 3 April 1996 sampai dengan 4 November 1996. Tapi ternyata ada informasi lain nih, maka nanti saya minta keterangan sejarah dari Bapak. Kemudian juga pernah jabat jadi Sekda Kampar Pak ya. Nah, ini tentu sekarang usia Bapak kalau saya hitung kalau tak salah sekitar 81 ya. 81 ya. Nah, masih sehat, masih bugar, ya, alhamdulillah Pak ya. Masih berbuat untuk daerah Pak ya. Nah, kami mohon Pak bisa berbagi dengan kami sejarah pengalaman hidup Bapak lah. Dari Bapak kecil di mana lahir sampai saat ini. Nanti tentu lebih banyak saya bertanya terkait masalah Kampar. Ya. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya tidak pernah punya catatan berupa buku ya. Sebab kawan-kawan biasanya setiap ulang tahun dia buat buku sejarah. Ya, saya kurang senang. Senang nanti saya salah baca, orang balas saya sebelah. Dan saya tidak hobi menulis itu, tak hobi kan. Coba kalau orang datang bertanya, ya bagaimana dulu Pak, itu saya masih ingat ya, mudah-mudahan. Dia begini, saya dilahirkan waktu itu di Siak. Oh Siak Pak ya. Pada tanggal 16 Mei 1939. Waktu itu sedang perang, sedang panas, situasi di dunia sedang panas kan. Perang dunia pertama tuh Pak ya? Ya, pertama. Ya. Pertama kan 38 tuh kan. Ya. Ya, waktu itu kerajaan Siak itu masih aktif ya. Itu. Dan ayah saya waktu itu sudah kahwin, ayah saya diangkat jadi on the reserve ke Sungai Paning. Sungai Paning itu kan sekarang berada di Bengkalis kan. Apa tuh Pak? Under the reserve itu apa tuh? Itu kalau sekarang mungkin camat. Oh iya. Tapi oleh Sultan, karena dia mewakili Sultan di daerah itu, dia diberi gelar Datuk. Datuk itu. Setelah Datuk Muhammad Johan, dia bulan-bulan diangkat jadi Datuk tu, dan kemudian oleh Belanda diberikan tugas juga sebagai wakil Belanda di daerah itu, namanya Onderdeskop. Kalau sekarang pemerintahan sekarang kan camat ya, Paning. Dari Paning beliau pindah lagi ke Teluk Belitung. Teluk Belitung itu salah satu kecamatan yang dekat dengan Meranti. Sekarang masuk Meranti tu. Kabupaten Meranti. Ya. Dari situ kita pun merdeka kan. Sebelum itu dia pindah lagi setelah dari Teluk Belitung dipindahkan ke Tapung. Oh, Tapung Kampar ya? Kiri, Tapung Kiri. Tapung Kiri itu sebab Tapung Kiri itu dua tu. Satu Tapung Kiri, satu Tapung Kanan. Tapung Kiri itulah ayah saya di situ diberi gelar tu Datuk Syarif Bendahara. Ada gelarnya tu situ kan. Nah, pada waktu itulah Jepang masuk. Sebentar Pak, Tapung Kiri itu masuk dalam wilayah kerajaan Siak dia? Ya. Oh iya Pak ya, Tapung Kiri ya. Dulu kerajaan kita itu Tapung Siak itu sampai ke Kabul. Oh iya. Orang tak tahu tu kan? Ya, itu sejarah Pak. Nah, sebab Sungai Siak tu dulu ujung Sungai Siak tu sampai ke Tandun. Kan ada jembatan kita lewati Tandun itu anak Sungai Siak tu. Berarti aliran Sungai Siak itu Tapung dalam Kiri. Sejarahnya masuk dalam kawasan kerajaan Siak. Kerajaan Siak sampai ke Kabul. Tapi agak kabur sekarang kan? Inilah soalnya saya dulu waktu si boy itu, entah waktu si boy siapa.
pada waktu si Ahmad menuntut supaya kabun masuk daerah dia, masuk saya tak keberatan. Itu apa yang tidak sama dengan apa sebelah dengan rokan sebelah. Artinya termasuk pasir pasir Pengarayan. Kerajaan pasir Pengarayan tu batasnya sampai ke Tandun. Tandun tu dulu tak sampai ke Tandun betul. Tandun tu masuk Tapung Kiri tu sebelah. Tapung Kiri sampailah batas ke Kabun. Ambil Kabun masuklah ke Muara Mahat kan. Muara Mahat itu dah masuk ke Limau Kotor. Betul. Itu sebelah. Jadi kenapa? Jadi si boy saya tegur itu, tapi dah terjadi dia untuk sampai ke menteri sekarang. Betul. Waktu itu kan si Ahmad tu. Si Ramlan. Ramlan Jas, Bupati Rohul. Si boy tidak telah itu kan, tak bertanya pada kita kan. Ya, betul Pak. Pada tu Haji Mak Amin tak ada lagi kan. Dulu kan yang tahu tu Haji Mak Amin, Datuk Bersati kan. Tok Tua. Waktu jelas tu saya belajar dari situ dalam Tok Tua tu. Betul. Dan ayah saya pun saya belajarkan. Itulah. Jadi ayah saya waktu itu di Tapung Kiri. Nah, kemudian pada waktu yang menjepang kan susah orang tu. Betul Pak. Makanya situ dengan Tapung Kiri bukalah kebun apa ni tanam muda. Ada jagung, ada palawija ya. Itu yang dikenal tu di Bancaklubi. Jadi dari Pekanbaru ke sana dulu tu kami ibu saya dengan adik saya satu berada di situ di Pekanbaru tinggal. Yang sadang jadi kalau pergi ke dapur tu naik sampan kan. Sampan. Dari Siak sekarang tu Pak, Sungai Siak, Jambatan Siak. Jadi kami tinggal di Jambatan Lekton tu. Di bawah tu situ itu kampung tu. Kampung baru tu sampai ke pelabuhannya. Daerah kampung dalam tu ya. Daratnya ke Kampung Bukit. Betul. Itulah kota tu. Kemudian kampung dalam lagi sampai ke arah menuju ke pelabuhan tak sampai ke pelabuhan sekarang tu kan. Itulah kota Pekanbaru dulu. Pinggir sungai je Pak ya. Pinggir sungai sepanjang. Dia merupakan daerah penampungan hasil-hasil dari daratan dari hulu sungai itu kan. Entah itu hasilnya berbentuk ada dulu ada emas di Tapung dulu. Daerah Tapung ada emas daerah tu. Pernah ada penambangan resmi tu Pak? Saya tahu betul waktu kecil itu orang kalau musim hujan deras, hujan lebat kan orang pergi mengirai dia mendulang tu mengirai. Kalau situ mengirai. Mengirai itu apa emas tu. Jadi saya tak tahu terkenal. Kemudian terakhir juga situ kan ada dulu Taman Timah. Tapi dah mati sekarang kan. Itu daerah itu. Jadi daerah itu berkembang akhirnya setelah zaman Jepang, ayah saya di Tapung, berulang lain tu. Kami tinggal satu pindah lagi ke Jepang masuk, pindah lagi ke darat. Waktu itu sekarang jadi lembaga adat Pekanbaru. Oh, yang di jalan kantor Lam Pekanbaru sekarang ni. Pasar bawah itu ya. Di situ dulu sebetulnya rumah Haji Muhammad Zain. Haji Muhammad Zain itu dulu rumah tinggal kerana dia orang dari Siak, orang dari Dusun Pusako. Dia pedagang tu kan, dari rumah yang kosong. Itulah sewa tu ayah saya. Itu zaman Jepang. Zaman Jepang tu itulah zaman yang kali saya ingat tu kerana saya kecil kita belum sekolah kan. Umur berapa tu? Jepang masuk kan tahun 42. 3 tahun. Waktu itu kita umur baru pandai berjalan baru apa kan. Gitu. Jadi melihat orang Jepang mengiring orang yang pakai gedang-gedang itu dibawalah ke arah ke makam Sinaplan kan. Itu ditembak. Situlah saya menunjukkan Jepang terkejam kan. Gitu. Berarti Bapak kan mengikuti perkembangan sejarah dari Belanda, Jepang, tapi memang masa Jepang tu walaupun singkat tapi kita kelihatan menyedihkan Pak ya. Ingat betul. Saya tanya sama ibu saya, Mak, itu orang tadi mana? Sebab setelah itu dah sampai ke sana tu kedengar tung tu bunyi. Itu apa tu Mak? Ditembak tu Mak. Mak hampa menunduk gitu kan. Itu sejarah orang-orang kita kan, orang raja dari Kalimantan, dari mana pokoknya dianggap Jepang melawan dan tidak mau patuh dia dibawa ke sini. Eksekusi situ. Banyak dah. Saya tak tahu persis, saya suruh cari dulu. Cuba cari makam tu di mana makamnya. Dia saya kuburkan je waktu itu kan. Tidak di solat, tidak di apa kan. Oh. Itu kemarin saya cerita terkejut orang waktu saya melantik siapa? Firdaus. Iya. Jadi Babi saya ceritakan tu, kaget orang semua.
Loh, kok aku tegak pada dia apa? Itu mungkin untuk sejarah mesti dibongkar. Tolong tu Pak Mir, Adinda, saya bilang. Si Firdaus ini kan ada kaitan dengan siapa? Saya kenal betul. Dia dulu waktu saya di Kampar, Pak Paman itu Ilyas Mali. Ilyas Mali itu kan paman dia. Sampai dia sekolah, waktu dia mau masuk kerja juga, saya bantu ngirimkannya sekolah, kerja, masuk kerja, langsung pindah ke Batam. Itu pakai si Firdaus sama tu. Tahu dekat lah kita kan, seperti keluarga. Jadi saya cerita itu, rasmi. Agar apa semuanya kan tak pernah terbongkar ni Pak. Ya, betul. Ini yang mesti digali, tolong digali ni sebenarnya. Pekanbaru ni sejarahnya bagus sebenarnya. Dalam perjuangan Republik, perjuangan zaman Jepang, perjuangan zaman Belanda. Ada kaitan, sebab ayah saya dulu pernah di Tapung. Tapung itulah yang memberi makan orang Pekanbaru itulah. Berarti situ sumber pangannya dari sana. Saya kalau ke Bekinang lewat jalan dalam ya, itu di apa tu Pencak Kelubi tu ingat saya, nama tu ingat saya tu Pencak Kelubi. Jadi ayah masuk dekat sampan tu, sana tu kan ada sungai tu kan? Iya betul. Situ bersama Baladang situ. Ladang tu masyarakat dibuat gotong royong meladang sehingga kita tidak pernah kekurangan makan. Iya. Jadi kita aman dari Tapung dulu tu. Termasuklah limpah itu ke Pekanbaru. Betul. Jadi zaman itu sudah ada pemikiran-pemikiran untuk itu. Maka saya bisa beri, ayah lu pernah di sini tanam apa. Dan memang ada tanah diberi oleh masyarakat untuk ayah saya. Dulu kalau sekarang ya 8 jalur istilahnya. 8 jalur tu kalau istilah sekarang tu 2 hektar lah kan. 2 hektar kalau sawah kan cukup besar tu kan. Dengan ada orang kita di apa tu masih orang kita Tapung yang tinggal Pekanbaru. Jadi dibagi-bagi tanah tu oleh suku situ kan, tanah besar. Tu saya ingat betul tu. Jadi ayah kalau pulang sekali di Tapung, kadang buat pisang, buat ubi tu kan. Jadi bolak-balik Tapung Pekanbaru. Ya, pakai sampan tu. Jadi bapak mulai sekolah? Saya mulai sekolah, mulai merdeka. Setelah itu ayah saya tahun Indonesia merdeka, ayah saya pindah ke Selat Panjang. Pindah diangkat jadi Wedana di sana. Jadi Wedana itu kalau sekarang kelas 4 ya. Di atas camat tu. Oh iya. Kalau zaman Belanda kontrolir tu. Jadi di bawah kontrolir tu ada camat-camat kan. Ada. Sekarang kabupaten lah kira-kira tapi ya tak sampai gitunya. Jadi situ di Selat Panjang, Wedana Selat Panjang tu. Jadi saya masuk sekolah tahun 46 itu. Di Selat Panjang. Selat Panjang tu. Itu pertama sekolah ya. Masuk sekolah. So dulu masuk sekolah kan tak ukur tak umur 7 tahun kan. Tapi saya dulu tangan saya lebih panjang Oh jadi istilah ini tu memang dari dulu Pak ya? Iya memang ya. Telinga tu tandanya dah bisa sekolah. Tangan kita gini kan. Kalau sampai ke telinga boleh masuk sekolah. Oh iya. Kalau dulu orang tak pakai apa kan? Pakai akta. Ya akta ya. Tak ada bukti administrasinya enggak ada. Ya. Begitu dulu tu. Oh berarti memang sejarahnya dari dulu kalau pegang ini bisa masuk sekolah. Kalau sampai tangan ini, sini kan, itu dah bisa sekolah. Kalau tak sampai belum boleh. Iya. Berarti umurnya belum 7 tahun. Itu sekolah saya situ sampai agresi. Tamat SD tu Pak situ. Saya tamat ya. Situ. Agresi saya itu. Agresi pertama. Pelapan. Ya. Saya pindah lagi ke Pekanbaru waktu itu kan. Waktu itu pindah jadi dia dipindahkan jadi Wedana Pasir Pengarayan. Iya. Waktu itu Pasir Pengarayan itu kan hubungan jauh tu kan, payah waktu itu kan. Ayah saya cuma 6 bulan. Akhirnya dia minta berhenti, dia pindah ke Pekanbaru. Jadi ke pasir tu saat itu transportasi di mana Pak? Lewat mana? Saya enggak tahu tu. Mungkin orang lewat dari dari Bengkinang, lewat dari Morabaat, dari Rantau Berangin, jalan. Oh berarti jalan itu ya? Jalan itulah tu, jalan lama. Zaman itu memang zaman Belanda sudah ada? Sudah jalan lama tu. Oh iya. Lewat Tandu segala macam. Betul. Itulah kerjanya tu. Jadi 6 bulan cuma dia tu pindah ke Pekanbaru. Bapak tak ikut ke pasir ya? Dari sini, Pekanbaru. Ya. Hubungan payah waktu itu kan. Ya. Dulu kawan-kawan saya sekolah kemudian saya tamat SMP SD sini. Saya sekolah SD dulu di SD sekarang di Kampung Bukit itu. SD yang sekarang Kampung Bukit. Kampung Bukit. Tapi SD sekarang itu dah dibangun kan, bagus kan? Iya. Di depannya ada lapangan kan? Betul. Satu-satunya lapangan bola dulu di situ ya, lapangan Bukit tu. Kota Pekanbaru kotanya di Kampung Bukit itu. Itu. Jadi di tempat sekarang ada SBPU. Ya, SBPU. Itu rumah apa tu? Rumah apa nama tu?
kontrolir ya kalau zaman Belanda tu tapi itu sini kan ada dia waktu zaman kerajaan situ Datuk Bendahara tu rumahnya bertiang halaman besar tu kan itu jadi pusat kepala apa dia di Kampung Bukit dia pusat perkotaan pusat perkotaan lah itu atau baru kuburan kan itu waktu saya sudah pindah ke Selat Panjang, saya sekolah sampai kelas 3, masuk kelas 4 saya pindah lagi, saya pindah lagi ke Pekanbaru kan. Pekanbaru saya terus sekolah sampai tamat. Kemudian masuk SMP. SMP waktu itu di zaman Jepang, zaman mula merdeka itu sebetulnya sudah ada SMP waktu itu kan. SMP itu letaknya sekarang di mana tu jalan apa tu ya? Kalau kita di depan Kapolres tahu? Ya. Kapolres kan itu ada Jalan Mak Yani. Ada gedung. Ya. Gedung sekarang kan POM sekarang enggak? Bukan POM. Polisi militer enggak? Ada hotel tu. Hotel apa tu? Yang di seberang apa tu ya? Di hotel tu ada apa? Ada gedung dulu. Gedung tu dulu kantor kontrolir. Jadi waktu itu peniaga ayah saksi itu kan bertugas sebentar sebelum zaman Jepang tadi kan. Setelah ditapung kan ada kumpul juga situ. Waktu itu kontrol apanya datuknya itu Datuk Wan Abdul Rahman waktu itu. Jadi situ posisi SMP Pak tuh? Ya. Di depan belakang tu. Polresta tu. Dalam kebun getah, tapi kebun getah tu memang kantor tapi atapnya atap daun itu komplek. Iya. Saya pun heran sekarang kok jadi rumah orang kan. Nah, waktu itu tapi waktu saya masuk masuk SD, SMP kemudian di situ itu tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Akhirnya saya masuk ke SMP negeri itu berada di jalan Hotel Indrayani sekarang tahu? Indrayani ya. Di sebelah kemari lagi tu. Sama Telangi. Di pojok itu ada makan rumah makan apa tu sekarang tu. Di pojok tu situlah gudang garam tu. Di gudang garam tu lah kami. Gudang garam tu 2 tingkat. Situlah kami SMP. Akhirnya SMP tu mau runtuh lagi kan. Kami pindah dia apa kalau ini gedung ada didorong dengan didukung dengan kayu ni. Kayu ni pohon kelapa supaya jangan tumbang. Itu kami pindah di depan Kodim sekarang. Pasar Sukaramai. Pasar Kodim. Ya, Pasar Kodim. Di situ itu ada SD kan? Ya, SD, ada SGB, itu sebelah lagi ada SMPI, ada Setia Dharma. Situlah kami sekolah numpang di SMP itu, SD itu. Sampai saya tamat SMP. Kemudian SMP dibangun di tempat sekarang. SMP 1 sekarang. Jalan sekarang kan, dibangun situ SMP 1. Itu ya Pak dah tamat tu ya? Dah tamat. Tamat ya. Saya SD ni dah dibangun, saya dah ujian masih di SD lama. Tempat lama. Sana pindah situ, saya sampai ujiannya di situ. Ujian akhir ya. Ujian akhir itu. So ujian dulu di bawah tim dari Payakumbuh tu. Kita ujiannya di bawah Sumatera Barat. Datanglah tim dari sana. Timnya dari sana. Waktu itu Sumatera Tengah Pak ya? Ya. Waktu itu Sumatera Tengah ya. Itu yang tim panitia tu Datuk Raja Api namanya. Saya ingat betul kena pakai api tu kan. Ada. Jadi dalam ada tu. Datuk Raja Api. Datuk Raja Api. Gelar dia kan. Saya kenal Raja Api kan. Itu situlah sejarahnya kan. Tamat SMP situ ya. Tamat SMP. Ya. Tamat SMP, situlah kami mulai berfikir ke mana mau sekolah. Setengah orang kan ada SGB kan tu dapat biaya tu. Dapat tunjangan beasiswa. Ya. Kemudian SGB itu kalau sekarang apa tu Pak? Sekarang tak ada lagi ya. Sekolah guru bantu dulu. Ya. SPG sekarang enggak ya? Beda ya? Ya mungkin. SPG. Kemudian dari situ nanti bisa masuk lagi SGA, sekolah guru atas kan. Sekolah guru bantu itu dapat bantuan tu. Tapi SGA itu yang ada yang di Sumatera Tengah itu ada di Padang Panjang. Kemudian ada kalau di Riau ni ada di Taim Pinang. Jadi saya enggak SGB kan tak bisa lah kan. Jadi orang kalau masuk SGB itu senang tu, nanti dapat tunjangan $60. Jadi dia pakai radio, pakai apa tu, hebat orang tu kan. Pokoknya dapat masuk SGB tu dah. Muda-muda tu menengok orang kau tu kan agak hebat tu kan. Hebat dah Pak ya. Ada dulu pakai transistor gitu kan. Gitu.
Kita enggak. Kami sampai sini kemana mau sekolah. Jadi kebetulan Bupati Bengkalis itu dulu Pak Bia Muhtar, orang Sumbar kan, Sumbar. Ayah saya kawan dekat sama dia kan. Udah sekolah Bukit Tinggi aja. Akhirnya saya sekolah Bukit Tinggi. Tinggallah saya di rumah Pak Bia Muhtar ni, Bupati Bengkalis itu ada rumah di Bukit Tinggi kan. Persis di kaki di depan rumah sakit, apa nama tu, rumah sakit. Dulu kantor gubernur tu di depan rumah sakit tu, kantor gubernur Sumatera Tengah. Oh, dulu kantor gubernur Sumatera Tengah bukan di Padang ya? Di Bukit Tinggi ya? Oh, belakangan. Provinsi Sumatera Tengah tu ibu kotanya Bukit Tinggi. Tinggi, ya. Tinggi. Situ ada apa tu, ada tower, ada tempat apa air gitu kan. Kan kalau Bukit Tinggi kan pergi situ biasanya kan. Betul. Itu di bawah itu ada rumah. Situ saya tinggal. Tapi kemudian karena rumah itu disewa oleh Caltech, saya mau ditinggal tak ada, saya tinggal situ kan. Akhirnya saya pindah ke kawan ayah saya lagi juga, namanya Abah Saleh. Waktu itu dia kebetulan sekretaris gubernur. Dulu bukan sekda nama itu, sekretaris gubernur itu. Kalau kantor ada kepala kantor gubernur, ada tu, kemudian ada sekretaris gubernur. Tapi apa dia pangkatnya enggak seperti sekarang ni. Aturan dulu kan, dulu diatur dengan undang-undang nomor 22 atau 46. Itu aturan itu. Jadi setelah saya tinggal sampai saya tamat SMA. SMA 1 tu Pak. Saya masuk SMA Berugo. Oh, Berugo. Dulu satu SMA situ yang bagus kan. Ya. Payah masuk tu. SMA Berugo ya. Dari Riau ni waktu zaman saya tu hanya berapa orang? Saya satu, kemudian ada lagi dari Rengat berdua, Iskandar satu, Zainal Abidin satu. Bertiga kami. Dari Pekanbaru ada satu lagi Tengku Asaad Rubat, ada satu lagi dari Jambi. Dari Jambi itu Hasan. Itu yang di luar kota ya? Itu yang di luar yang masuk. Lain tu orang Bukit Tinggi. Nah, kemudian Jambi tambah satu lagi Manan gitu kan. Jadi berenam lah kami dari luar. Dah mudah masuk tu dulu. Payah. Seleksinya ketat lah ya. Masuk tu kenapa? Karena kemudian jadi karena saya tinggal di rumah sekretaris gubernur kan. Betul. Itu untung jadi saya panggil apa tu bapak tu namanya apa? Dia kan apa tu? Abah Saleh namanya kan. Dia orang Solok. Dia memang keluarga tu keluarga penjadi lah pendidikan itu kan. Akhirnya di situ saya tinggal sampai saya tamat. Pada waktu saya mendekati tamat, itu kan ada peristiwa Dewan Banteng kan? Ya, Dewan Banteng, PRRI. PRRI. PRRI tahun 58. Dewan Banteng itu tahun 55 dah mulai itu. Oh, dah mulai gejolaknya Pak. Dewan Banteng dulu, Dewan Banteng dulu. Jadi waktu itu saya pulang, waktu sebelum dari vakansi pulang kami ke sini. Itulah kami berjuang bagaimana untuk mendapatkan sekolah menyambung SMP itu di Riau. SMA. Itulah kami namakan badan tu Badan Kongres Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Riau. Ya. Itu. Berarti Bapak belum tamat pas vakansi. Baru tamat baru kelas 1 SMA tu. Vakansi ini bahasa Belanda. Vakansi libur. Ya, libur kan. Saya tahu dulu waktu SD vakansi. Ini libur. Bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda ya. Vakansi itu kosong kan? Iya, betul. Jadi Bapak belum tamat SMA tapi pas vakansi pulang ke Pekanbaru. Kelas 1 baru tu. Oh, pulang ke Pekanbaru. Iya. Masuk sini, itulah kami rapat mendirikan. Mulai itulah gejolak Riau menuntut provinsi. Diikuti oleh orang tua kita kan. Berkembang sampai dengan kita bertentangan dengan Dewan Banteng. Waktu itu Sumatera Barat, waktu kita menuntut Riau menjadi provinsi itu, Sumatera Barat melalui Dewan Banteng juga menunjuk membentuk provinsi Riau. Nah, tunjuklah militer yang waktu itu Jamhur Jamin. Waktu itu Jamhur Jamin bukan ada namanya. Itu namanya mayor pangkat itu. Samsinuddin. Dia tunjuk dia gubernur Riau ya. Gubernur militer. Kita tetap berjuang ya. Kalau kita gubernur militer kita masih di bawah Sumatera Tengah. Betul. Kita ingin di bawah Indonesia. Kita di bawah Jakarta kan. Itulah perjuangan tuan-tuan yang berjuang. Yang di Jakarta rapat beberapa kali di Bengkalis ya. Dulu kita kabupaten kan cuma 4. Indragiri, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Riau. 4 ya cuma. 4 ya.
Itulah orang tua ni rapat, akhirnya itulah perjuangan terakhirnya pergolakan PRRI. Ya. Nah, pada waktu PRRI lah bergerak tu 57-58 tu kan, di situlah akhirnya Gubernur Bung Karno menetapkan, dia buatlah satu undang-undang darurat dulu. Undang-undang darurat tu itu kan kita kenal dengan undang-undang nomor 19 kan, tahun 57, yang dibuat tanggal 9 bulan 8. Itulah hari Provinsi Riau kan. Ya. Kemudian kerana itu masih tetap juga apa ni PRRI dia masih ada kan. Pemerintah kita belum apa, maka ditunjuklah pemerintah kita di Tanjung Pinang. Oh, itu yang pertama. Itu sebab tu tak bila sebab sini masih rusuk apa kan. Ya, belum aman. Masih dikuasai. Tanjung Pinang Yang masih belum banteng tu, Pak. dia pakai dengan PRRI. Iya. Akhirnya tahun 58 baru dibuat undang-undang. Undang-undang nomor 61 tu. Jadi undang-undang penuh Provinsi Riau. Berarti sejarahnya tanggal 9 bulan 8 tahun 58 ya? Ya. Yang sebenarnya ya, awal muasal Provinsi Riau itu ya? Jadi Riau pertama tu tanggal undang-undang darurat nomor 19 ya, tahun 57. 57. Tanggal 9 bulan 8. Maka kita peringatikan setelah 9 bulan 8. Iya, iya. Cuman definitifnya setelah kita Kemudian Pinang ya? diapakan lagi, dikukuhkan lagi dengan undang-undang. Itu kan undang darurat tu, undang-undang yang belum disah, baru undang oleh Presiden dia menetapkan kan, belum diapakan oleh Parlimen waktu itu. Kemudian dikukuh oleh Parlimen menjadi undang-undang nomor 61 itu. Iya. Tahun 58. Tapi waktu itu kerana kondisi apa, walaupun nama Riau, Provinsi Riau ni masih kerana Kepulauan Riau tu masuk ke Riau, ibu kota tunjuk Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Waktu menunjuk bupati apa, gubernur dia pun tunjuklah kan. Akhirnya tunjuklah Ehsan Amin pertama. Ehsan Amin tu bekas apa, ada orang Departemen Dalam Negeri waktu itu kan. Itu orang Riau, Pak? Bukan, orang dia ada kaitan dengan Aceh sikit. Oh. Tapi lama di Medan. Iya, iya. Dan itu tunjuk pertama. Nah, kemudian setelah agak pulih, Riau ni sudah diduduki oleh kita masuk tentang pusat waktu Yani kan, turun ke Padang segala macam sampai ke Riau semua, Jambi dikuasai. Makanya tunjuk tahun 60 Karudin. Karudin dulu memimpin operasi dulu tu. Operasi dalam menumpaskan PRRI. Dia Karudin Nasution. Dia tunjuk jadi gubernur. Berarti termasuk anggota Pak Ayani lah ya? Ya, Pak Ayani. Ditunjuk untuk menumpas. Ya, dia waktu itu pangkatnya Letnan Kolonel kan. Ya, ya. Memimpin waktu itu Letnan Kolonel itu lebih besar dari jenderal. Ya, betul-betul. Besar itu kan. Dia waktu itu itu masih Tanjung Pinang, Pak ya? Masih Tanjung Pinang mula-mula. Ya. Kemudian tahun 60 baru dia oleh Karudin dipindahkan ke Pekanbaru. Karena 3 kabupaten lagi berada di daratan kan. Iya, betul. Tanjung Pinang kan sana. Lebih banyak di daratan daripada dalam segi strategis militernya memang di sini. Iya. Baik, Pak, kembali kita lagi masalah sekolah Bapak dah. Ya, jadi waktu itulah jadi kena backup itu sudah tinggal sini. Kemudian yang tinggal sini waktu itu meneruskan itu nama Badan Kongres Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Riau tu. Ya. Itu Tengku Mahmud Hamzam ya. Dia tinggal di sini kan. Karena saya sekolah di sana. Waktu berusia PRRI, saya tak bisa meneruskan sekolah kan. Jadi Bapak setelah itu balik lagi ke sana, Bukit Tinggi? Ya, saya balik sekejap itu kalau satu tu kena merasa kita tak ada sekolah tu. Betul. Sampai di sana saya kan termasuk apa itu pengurus di apa? Sekolah. PSMA waktu itu ya. Sekolah. Tak ada kawan-kawan kan. Ya, betul. Kebetulan saya olahraga, saya tuju sebagai apa? Seksi olahraga. Tak ada kawan-kawan orang Riau tu. Aku sedih juga kan. Jadi terfikir kita tu, bilalah Riau dia maju nanti kita kan. Terfikir kita kan. Ya waktu itu dah ada fikiran kita bagaimana ingin maju kan. Betul. Bagaimana orang Riau dia punya duit tapi tak ada jadi hebat. Betul, Pak. Kita kerana dia duit tak ada sekolah. Betul. Nanti dia gelimang dengan duit aja kan. Pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, kan itu dunia dia kan. Jadi itulah yang kita lihat. Akhirnya waktu saya tak bisa balik lagi waktu itu, saya tertahan di apa? Tinggi. Di Padang. Waktu itu saya dah tamat SMA waktu PRRI tahun 58 saya dah tamat. SMA dah masuk Fakultas Ekonomi di UNAN. Di UNAN. Di Padang kan. Pada itulah tak bisa balik. Itu masih bergolak. Sudah bergolak tu. Kan bergolak PRRI sampai tahun 60 kan. Iya. Setelah aman baru saya balik 60.
Waktu itu sedang kuliah. Kuliah kami terhenti waktu itu kan, terhenti. Sebagian terhenti, terhalang lah itu karena saya tinggal di rumah masih itu rumah. Ya, saya anggap sebagai orang tua saya tu, Saleh Abbas tu kan, Abbas Saleh. Apa namanya? Dia betul menganggap saya tu dititipkan ayah tu, padahal dia kawan dengan ayah kan. Sampai dengan isteri juga menganggap saya anak yang tua gitu kan. Ada adik saya berapa orang lagi itu. Selamat dah dari situ kan. Nah, akhirnya setelah itu saya balik 60 saya balik sini, dapat saya nyambung sini masuk KPA, kursus pengatur agraria. Berarti kuliah di Unan tak selesai ya? Tak, tinggal ya? Putus. Karena mikirkan daerah ya? Ya, ke daerah. Balik saya sini karena ibu saya bilang kan, ayah saya meninggal tahun 55 kan. Waktu peristiwa tu ayah saya meninggal, jadi tak ada rumah lagi kan. Betul. Saya kata ibu saya, udahlah kau jangan ke mana lagi. Masuklah saya ke KPA dikirim ke Medan. Tamat Medan, KPA tu cuma setahun kan. Kursus pengatur agraria tu, setahun. Setelah itu saya ditempatkan, diangkat jadi pegawai di Terutung. Berarti itu ikatan dinas ya KPA tu? Ya, KPA tu. Lolos langsung jadi pegawai ya? Langsung pegawai ya. Angkat ke Terutung. Terutung tak peduli ya? Pada waktu itu Terutung masih panas. Itu pengaruh apa juga? PRRI juga? Masih PRRI ya. Iya. Situ kan dulu kan Sumatera Utara, Sumatera Tengah. Jadi PRRI ini wilayahnya yang masuk tuh Sumbar, Riau, Sumut sampai ke termasuk juga apa kan? Jambi ya. Termasuk juga ini Sumatera Selatan. Palembang ya. Berarti Sumatera mayoritas tu dulu Sumatera ada 3 tu. Dewan Banteng Sumatera Tengah, Dewan Garuda Sumatera Utara, Dewan Gajah di Palembang. Itu satu afiliasi tu ya? Satu apa tu? Kemudian satu lagi disebut Sulawesi Utara, Venture Sumal. Itu PRI dulu kan? Iya. Kemudian datanglah gerakan dari DII mau menggabung yang dari Sumatera, dari Jawa Barat kan? Jawa Barat. Kemudian dari Kalimantan kan? Kalau dari Kalimantan TII itu. Jadi Islam itu mau menggabung dengan PRI. TII ya. Tapi untunglah selesai Khaludin Nasution dengan selesai. Jadi saya balik ke sini sekolah di Medan, masukkan Terutung, tapi Terutung waktu itu masih panas tu. Artinya orang tu belum mau menyerahkan diri kepada apa kan, masih bergolak. Akhirnya saya tak berhenti je. Pergi ke Jakarta ada kakak saya tu kan. Situ. Berapa lama Pak Terutung tu? 11 tahun. Tak jadi. Saya hanya melapor karena panas situasi. Tak berani kita situ. Kondisi apa kan? Dicurigai orang dari Medan dia curigai tu. Langsung ke Jakarta. Jakarta tu tinggal kakak saya. Maksud saya apa dulu? Kerja di pajak konsultan ya, konsultan pajak. Sambil kerja sore saya belajar di UI, Universitas Ekonomi juga kan. Tapi waktu itu saya tinggal di Harmoni itu dekat istana. Sedangkan Universitas itu kan jalan Selembar tu. Betul. Dulu kan payah jauh. Naiklah. Kadang-kadang dengan oplet tu berebut kami di Harmoni. Oplet ada oplet. Sidul. Bukan oplet dulu tu namanya terkenal tu. Ada filem ada Soekarno Kopaja enggak ya? Ada nama oplet. Itu tahun berapa tu Pak? Tahun 62 lah. Akhirnya Anan di sebelah saya kuliah payah kita. Jadi kita ujian terlambat, kadang-kadang kan kuliah terlambat. Kuliah juga ya. Akhirnya sebelah dah ada abang saya, abang sepupu saya Johan Saripudin, dulu dari Padang juga dia. Tapi dia sempat balik kan. Masuk dia kerja Gajah Mada. Udah balik udahlah ke Jogja aja kata. Aman, di sini payah kau sekolah nanti kata. Akhirnya tahun 64 saya pergilah ke Jogja. Tinggal kerjaan. Langsung kuliah Jogja. Jadi kuliah di Jogja pun waktu masuk tu sulit juga tu kan. Orang antri Jogja seluruh Indonesia sebab itu termurah. Murah waktu itu. Jadi masuk situ untung ada apa lagi. Tempat saya tinggal di Bukit Tinggi dulu, Om Abuya tu kan, itu ponaknya jadi dekan situ. Dia fakultas hukum di Jogja. Langsung saya beritahu dengan dengan Buya,
saya mau ke Jogja. Kau kita sampai Ruslan itu. Dibuatnya surat. Sampai sana saya langsung ada Ruslan, Ustaz. Mau masuk mana? Mana yang bagus? Istrinya kebetulan apa juga? Dosen juga di Sospol. Dia dosen di hukum, istrinya dosen Sospol di Gajah Mada kan. Jadi waktu saya ke rumah dia bilang di sini, udahlah masuk hukum je lah. Hukum tu nanti kalau selesai itu bisa ke mana-mana. Semua hukum tu ada jurusan tata negara, ada jurusan hukum perdata, ada jurusan pidana. Jadi nanti ngambil jurusan itu nanti katanya. Betul juga saya sebelah kan. Jadi akhirnya saya masuk hukum, senang lagi kan. Kebetulan dia jurusan situ langsung orang antri kan kita. Nasib baik juga lah. Sampailah saya selamat gitu kan. Tapi pada waktu kita masuk timbullah gejolak apa ni? G30S. Sebelum G30S ada gejolak waktu tu kita menentang Malaysia kan waktu itu kan. Ganyang Malaysia. Jadi ganyang Malaysia tu kita kan terbatas kiriman segala macam tu. Nah, waktu tu saya tinggal kelompok saya, Puan Johan 69 selesai. Kemudian ada masa lagi anak dulu ayah aku bertinggal lagi Datuk Ahmad. Itu Aula Ahmad itu selesai. Itu satu Tarmizi Rahim di sini kan. Kami Gajah Mada banyak Riau tu. Situ ada asrama Riau kan. Ada selesai, tinggal saya sendiri kan. Saya kemudian datang kan. Kerana saya di Gama tu dia betul-betul saya aktif di HMI. Kemudian saya juga olahraga, saya pemain tenis dan voli. Ada pemain grup kami tu yang pemain hoki. Anak salah satu adik dari Sultan Hamid Kebono, namanya BPH Bendoro Pangeran Haryo Suryo Bronto situ. Udah tempat saya ada tinggal, tempat saya lapang besar katanya. Situ ada rumah-rumah, situ bagus tu. Di situ nanti masak senang aja tu katanya. Akhirnya saya pindah situ, agak jauh sikit tapi tak jauh dari kedokteran waktu itu kan. Dokter di Ngasem. Situ saya tinggalkan, selamat saya situ. Nah, akhirnya setelah saya agak terlambat saya jadi. Waktu itu orang sampai dulu karena PKI ini karena generasi mudanya kan CGMI. Iya, masuk ke kampus ya Pak? Masuk. Ada orang kita anak Palembang siapa namanya diculik malam. Apalagi dia HMI bertentangan kan? Iya betul. Nah, tapi saya kena aktif di olahraga tu agak banyak kenalan kan berkawan. Tapi saya tinggal di rumah adik itu pakai benteng, pakai agak aman lah ya. Aman, tak ada berani orang ganggu. Orang sana kalau dengan keluarga Sultan tak berani kan. Nah, sampai saya itu tinggal situ amanah saya sampai saya selesai. Tapi saya terlambat tu. 75 tak bisa masuk, 76 saya balik ke Jakarta. Setahun lebih lah saya nganggur itu kan. Tapi minta bantu juga, bantu abang di konsultan ni kan. Itu balik-balik. Tapi apa bayar terus. Uang kuliah. Uang kuliah bayar tu tak putus kan? Berapa tu Pak uang kuliah zaman tu? Waktu tu 172 kali. Semester ya? Semester ya? Setahun ya? Setahun. Memang kami waktu tu saya masih kuliah di Keraton tu. Belum di Gajah Mada tu belum pindah lagi ke apa. Oh, kampusnya masih di Keraton? Kampus masih Fakultas Hukum, Fakultas Sospol itu di Keraton. Berarti peran Keraton besar Pak ya? Dengan kampus Gajah Mada itu banyak apanya, banyak sejarahnya ya, kaitan dengan itu. Kemudian kan keluarga Sultan adik-beradik kan punya komplek tu, Botong Beteng itu banyak, dia ada tembalai, ada apa satu komplek macam tempat saya tu kan. Itu apa tu tempat saya tinggal Berantan tu, itu ada balai itu tempat latihan seni dan musik budaya. Pangeran tu yang melatih, menjagokan. Kemudian di kedokteran waktu itu adik dia juga. Jadi tempat-tempat adik itu tempat fakultas dulu dipakai untuk kegiatan Gajah Mada ya. Gajah Mada. Nah, kemudianlah tahun 70 berapa baru pindah orang ni kan. Saya sudah selesai. Bapak tamat tahun berapa kuliah? Tahun 72 tamat. Itu baru pindah ke apa? Ke Bulak Sumor di Gajah Mada sekarang. Baru dibangun itu. Jadi sejarah Sultan Jogja dengan pendidikan ya sangat-sangat apa? Perhatian ya. Kami pun waktu konfrontasi itu kan kita kan putus hubungan. Dulu kami kan ngirim duit kan pakai WSL. Jadi tak datang pos kan putus.
Jadi akhirnya kena saya tinggal sini, saya bilang dengan Romo tu kan, saya panggil Romo kan, akhirnya kami menghadap ke wali kota, anak-anak daerah dari Riau, dari Sumatera lah kebanyakan kan, dari Sumatera, dari Sulawesi, kumpul berapa orang kan, menghadap wali kota. Wali kota suruh tunggu. Akhirnya saya ngomong dengan Romo ni, tempat saya tinggal tu kan, adik Sultan terus bicarakan dengan Sultan. Tak tahu saya ke mana. Akhirnya Sultan perintahkan wali kota bantu anak-anak luar ni. Kami dapat bantuan beras 10 kilo sebulan. Amanah kami kan? Ya. Kita makan sana tak ada masalah lah ya. Betul. Itu besar yang makan dulu waktu saya di Lembaga Adat. Saya hargai betul tu perhatian dia. Sehingga akhirnya Sri Sultan kita beri gelar kan. Lembaga Adat beri gelar Sri Sultan. Iya. Sultan main kebono yang menerima anaknya kan. Betul. 10. Itu sebabnya. Saya ceritakan semua itu. Akhirnya Lembaga Adat itu. Beliau ya. Bagaimana dia memperhatikan anak luar daerah. Berapa tahun tu kami 2 tahun kami bantu beras tu sebenarnya. Bagaimana pun juga kita sebangga lah ya, bangga. Kata kami balik bayar itu bayar kan. Betul. Tak akan jadi orang kami dari orang. Gantung, kuliah gantung ya. Itulah waktu saya jadi Lembaga Adat, kita angkat lagi. Kita ajukan rapat itu, saya ceritakan semuanya, akhirnya mendukung. Itu. Kurang bila lah, itulah balas kita kan. Ya betul lah. Itu sampai itu tamat sekolah. Sebetulnya saya tamat tahun 72 tu, akhir saya bulan Oktober tahun 72 tu. Kebetulan saya tahun 72 tu telah berumah tangga kerana isteri saya kan betul YIN di Jogja juga kan, orang tuanya meninggal. Ibu orang Riau juga Pak? Orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Kuliah di sana kan? Ya, di Jogja. Di Jogja, nikah di sana ya. Tinggal tak jauh dari tempat kami, komplek kami kan. Saya sering kenal gitu tu, akhirnya ibunya minta lah saya minta izin sama ibu saya. Kerana orang tuanya meninggal segala macam, dia mau kuliah juga. Udahlah kami tadi balik dulu, orang tua di Lampung. Ya. Balik ke Lampung, kahwin itu, kami balik ke Jogja. Ya. Saya menunggu dia. Bapak dah selesai ya? Dah selesai itu kan. Saya selesai, saya melapor ke Jakarta. Kebetulan ada abang saudara kita bekas apa dulu, Ridwan Sani. Ridwan Sani itu waktu itu jadi kepala kejaksaan di Kejaksaan Tinggi di Semarang, Jawa Tengah. Saya beritahu dia, bang, apa abang mau pindah juga lah. Akhirnya kau masuk kejaksaan je lah. Dia kirim surat. Ada kawan di Kejaksaan Agung. Saya mendaftar di Kejaksaan Agung. Iya. Tahun 73 mesti saya masuk. Itu. Tapi tahun 73 saya balik ke Pekanbaru. Buat isteri kan, atau anak saya kecil baru beberapa bulan. Balik tiba sini, abang saya mak bebas kerja di Kampar kan. Waktu itu bupatinya Pak Berantas. Jadi Pak Berantas abang saya bilang adik saya balik. Datang Pak Berantas ke rumah, senang ke rumah. Dia panggil saya kan. Pak Berantas ni memang dah kenal sama orang tua saya waktu orang tua saya zaman ada polisi kan. Ya. Tempat Kodam sana kan. Dia kenal keletinan pakai itu. Betul. Sering ke rumah makan di rumah. Jadi dia panggil mak ibu saya tu kan, ibu kan. Ya. Bu, dia betul-betul macam keluarga lah. Kalau datang ke rumah tu, bu saya belum makan. Begitu betul lah dekatnya. Ya, dekatnya. Dia dengan saya datang, dia datang. Saya sedang cangkul-cangkul depan waktu tu. Datang. Mana dia Jali? Saya pandang, saya pak, sini dulu. Saya cuci tangan, pakai buat bersih, saya duduk di rumah kan. Kau dah selesai kan? Baru saya. Mana mau kerja? Saya di Jaksaan ni lah. Sudah daftar sudah. Saya tengah panggil untuk Jaksaan tu sebelum kita diangkat penuh, kita sekolah dulu. Yeah. Dan juga 6 bulan tu. Jadi sekolah tu berada di Blok A Jakarta sekarang. Kita balik dulu kan, libur kan. Artinya sebelum masuk kita boleh pulang. Menjelang tu aja 1 Januari tu. Serang saya bulan Oktober balik kan. Januari 73 mestinya sudah masuk. Masuk pendidikan ya. Ya, pendidikan. Itu Pak Berantas. Li, kamu di sinilah, bantulah saya di Kampar. Saya tak enak pak, sana saya tetap. Ada apa-apa nanti aku urus. Siapa yang urus apa kata tu? Bang Duan. Oh, Duan Sani ya. Tak, saya kenal sama dia tu. Waktu tu Duan Sani dah jadi Jaksa Agung Muda. Jakarta. Duan Sani ni
orang kita tembik apa Indragiri Hulu. Dahulu. Jadi payah saya nak menjawab kerana saya segal ada kena bonduan tu kan. Bonduan tu saya beritahu bonduan. Kau nanti macam aku tu sebab bonduan tu dulu itu sejarahnya. Bonduan tu pada waktu dah tamat sekolah di Medan tahun 61 apa tak. Tu Karudin waktu tu gubernur kan. Dia masuk sini diangkat jadi kepala biro hukum. Kantornya di kantor Jalan Gajah Kerja Manda sekarang. Belum kantor besar belum lagi Jalan Manda. Itu tidak ada meja, tidak ada apa. Jadi kalau dia masuk kantor cari tempat kosong. Ada itulah. 3 bulan dia begitu. Sedih dia kan. Akhirnya kemudian calon mentua dia tu, isteri itu kan ponaan dari Kolonel Sani. Kolonel Sani itu Medan kan. Itu udah kau berhenti je di situ. Berhenti dia, lepas dia masukkan ke jaksa tu ke jaksa. Saya dilarang balik. Kau biasa di apa orang? Ya, waktu itu memang Riau ni banyak orang luar. Gubernur Jakarudin, Sekda itu orang Sumbar, Datuk Mengutuan Meh. Belum ada putra daerah. Belum ada. Betul. Dia akhirnya saya bilang kepada dia, bang, saya dapat bantuan macam mana dia bang? Mak bertahan lah. Mak apa dia buat surat. Waktu itu kan telefon dia belum ada kan? Ya betul. Mesti telefon gini. Dia buat surat tu. Pulang ni bela si dia nama kecil Senong kan. Senong bela sini ya. Aku tak berkawan. Sebab dua tu waktu dia mula kerja sini balik di Medan tu pernah tinggal di rumah juga. Sebab ayah dulu tu kan namanya apa? Sontel namanya. Ayah tu dia kapten kapal. Dia tembilahan tu. Jadi hubung dekat kita keluarga gitu kan. Jadi keluarga. Dia pun bapa saya. Itu cerita sampai saya balik tu. Dari situ dia buat Pak Berantar. Pak Berantar langsung minta izin ini buat permohonan kata. Dibuatnya permohonan tu tinggal mengisi saya menaikkan je lagi. Penjajah tu dipinjam segala macam kan. Jadi saya tu diangkat lucu. Saya diangkat oleh gubernur tu Pak Ripin kan. Pak Muhammad diangkat oleh Pak Ripin pada waktu dia melantik Pak Baharudin menjadi Bupati Indragiri Hilir. Mengangkat tu apa? Dengan SSB. SSB tahu? Apa tu Pak? Sekarang pakai alat apa dia kan? Kita dulu kan pakai telekom macam telekom. Marconi kayak Marconi. Jadi kan macam Marconi. Dari daerah-daerah ni dulu setiap kabupaten ada tu. Dikirimkanlah ke kantor gubernur dia. Terhitung mulai ini saya diangkat dengan SSB dari Tembilah. Paling lucu tu. Saya simpan sekarang tu apa tu kan. Dari sini baru dibuat surat keputusan apa berdasarkan telek tanggal sekian itu dasarnya telek itu keputusan itu dasarnya itu pengangkat saya jadi pegawai diangkat itu golong 3A tahun 73 jadi Kampar pertama lah jadi mulai Pak kiprah di Kampar itulah Kampar saya diangkat itu kepala bagian hukum Pak tinggal di Bangkinang tu Bangkinang saya pindah Bangkinang tapi Bangkinang tinggal di sebelah Ubudia. Sekarang apa tu? Kantor apa tu? Itu kantor keuangan tu. Nah, itu ada kamar abang saya itu keuangan situ. Saya pinjamkanlah kamar satu. Situ saya tinggal bermula. Isteri saya masih tinggal kamar baru. Itu. Setelah 6 bulan saya situ dapatlah rumah. Rumah di jalan apa sekarang tu? Di depan Ubudia kan ada jalan tu. Jalan itu di belakang Hotel Langgini kan? Langgini. Itu ada rumah. Rumah itu pun dibeli oleh pemerintah. Saya suruh tinggal situ. Situlah saya tinggal sampai saya jadi sekda, sampai saya jadi apa? Pejabat parti pada itu kan. Saya tak mau pindah ke situ. Enak saya tinggal semua itu di depan tu ada asrama polisi kan. Jadi kalau ada apa-apa kami memang poli dan polisi itu kan dekat apa-apa. Setelah saya pindah ke sana. Saya kepala bagian hukum, kemudian kepala bagian ekonomi pensiun Tengku ada Tengku Sanudin dia pensiun, suruh saya megang tu lagi 2. Itu masih Pak Subrantas tu? Masih Pak Berantas. Dan saya dengan Pak Berantas sampai tahun 68 ya. Pak Berantas kan 68. 2 periode ya? Dia lebih ya? Lebih dia. Dia dipertahankan itu masih ABRI. Saya suruh cari ABRI tu. Jadi Pak Subrantas
Habis lantas gubernur ya? Dia jadi gubernur. Habis tu barulah dicari pengganti. Dari pengganti ya. Saya waktu itu masih kepala biro kan. Itu belum apa ke, belum campur kita lagi kan. Kepala bagian waktu itu. Tapi kemudian habis itu saya diangkat jadi sekwan. Dulu sekwan itu dipimpin oleh kepala bagian, bagian pemerintahan kan. Ada khusus tu sekretariat itu. Tapi waktu kemudian dirubah sehingga DPR itu diangkat jadi sekwannya khusus. Khusus ya. Tapi dia sejajar dengan sekda. Berarti sebelumnya itu masih di bawah pemerintahan sekwannya. Dia bawah sekda. Bawah sekda kalau sudah sekwan dia berdiri sendiri. Dia sejalan segaris dengan sekwan. Saya angkat sekwan. Waktu itu mungkin sekwan pertama kali itu kan waktu itu. Ya karena sebelumnya masih di bawah sekda ya. Di bawah sekda waktu itu. Tahun berapa tuh Pak pertama Pak jadi sekwan? Tahun 78. Ya. 79 sampai dengan 80 saya dikirim sekolah ke Jogja. Waktu itu sekolah kan untuk mendapat golongan 4. Dulu dapat golongan 4 itu sekolah dulu. Lulus itu baru diangkat. Diangkat saya golongan 4A. Balik itu 81 saya dipersiapkan lah kan. Kemudian kenapa apa habis siapa ni? Maka habis, Pak Maka sebelum tu kan. Maka habis. Saya tunjuklah awal tahun 82 tu dari Sekda. Tahun 82 tu. Mulai Pak Sekda ya. Sekda. Setelah lanjutkan kegiatan saya tu kan. Sampai bupati beberapa gitu kan. Mulai saya Pudin, waktu saya Sekda saya Pudin meninggal, saya menjabat sebentar. Jadi ini perlu dijelaskan ini Pak. Jadi setelah Pak Saprudin meninggal, Bapak diangkat jadi pejabat sementara Bupati Kampar ya. Sampai terpilihnya calon Pak Saleh ya. Ya. Jadi proses Pak Saleh itu seperti apa tuh Pak? Proses penunjukan Pak Saleh itu. Kita kan tak kenal dia. Iya. Jadi saya dengan Pak Imam tu bilang waktu DPR minta saya tu tak dapat, saya malah disuruh ke ke Padang. Waktu itu Padang tu pangdamnya Pak Ripto. Pak itu malah saya malam tu dengan Pak Suripto mantan gubernur kita. Iya. Dia pangdam dulu. Terus saya ke sana, saya dibawa oleh Pak Sartono tu kan. Pak Sartono mengajukan saya pengganti dia. Waktu itu kan. Dia kata coba ke sana minta persetujuan. Kalau boleh, nanti saya akan panggil. So DPR sudah menghadap Pak Imam. Minta saya meneruskan Pak Pudin. Menurut Sebudin tu gantikan terus. Tapi kalau sampai sana, kata pulang dulu. Dia tidak menjawab itu. Ya nanti kami akan urus. Balik. Kemudian itulah. Akhirnya pilihlah Pak Saleh. Pak Saleh ya. Pak Saleh terpilih kan. Waktu Pak Saleh Bupati, Bapak tak Sekda ya? Sebentar ya. Sebentar Sekda? Saya pindah lagi. Pindah ke? Itu Pak Imam tarik saya kan. Provinsi ya? Provinsi. Pak Imam Menandar waktu itu udah gubernur? Ada gubernur. Pak Imam dengan gubernur sini. Gubernur. Dia tarik. Dari kamu ya, kamu enggak jadi sana ada. Jadi ke provinsi Bapak pindah ke mana tuh Pak? Bagian apa tuh? Dulu kepala dinas pariwisata. Dinas pariwisata itu yang pertama tuh. Sebelumnya belum ada? Belum ada. Iya, berarti Bapak pindah langsung jadi kepala dinas pariwisata ya? Sebab kalau Sekda itu kan eselon 2, kalau sana kan eselon 2 dulu kan. Iya. Sini dia pindah, tarik dah lah kamu ya. Dia kesal juga kali ya. Betul. Sebab dia belum kenal juga dengan apa ni kan. Pak Saleh ya? Pak Saleh itu memang payah menjemput dia tu. Kami jemput dia dulu tu, itulah Pak yang memberi tahu dia tu. Itulah kepala dinas kepala dinas pendidikan itu kan. Itu Bang Nazar ketua DPR. Nazar salah kami ke Jakarta. Saya Pak Nazar, kemudian Pak Abdullah Samad, kemudian Bang Abdullah PU. Abdullah Samad itu PMD, berempat kami sana. Kami nginap di hotel di sebelah HI. Pak Dula ni Pak Haji Dula Uban. Ya, betul. Ya. Dia ke PPU tu ya? Dula Uban ni. Ya, dia dulu buat Uban tu. Ya, betul. Ikut menjemput ke Jakarta tu. Pergi ke Jakarta dulu. Menghubungi kami dah minta persetujuan.
setelah menghubungkan ke auditor. Ya. Kalau dia kan itu kan auditor jaksa ni. Ya, betul. Kalau bisa nak hubung dia kan, nanti kami undang dia ke hotel tu. Hotel tu kebetulan kawan saya si Jogja. Dia baru pulang dari Swiss, dia memimpin hotel tu yang di sebelah HI. Hotel tu hotel militer tu, hotel Kartika nama. Situlah siapkan kamar dia khusus itu. Betul kami berunding. Akhirnya dia setuju. Saya kalau orang daerah minta dan saya diizinkan oleh atasan dibuat kenyataan dia bersedia untuk kembali ke daerah sepanjang mendapat izin dari itu surat isi kan. Oh, itu tantangan Pak Saleh. Pak Saleh. Ya. Saya tanya Pak Saleh itu. Ya, ini sejarah Pak. Itu sejarah. Habis itu saya balik lagi, saya minta gambar dia. Oh, karena orang daerah tak kenal soalnya ya. Tak kenal dia. Dia memang di luar kiprahnya kan. Dia sekolah dulu di Padang tu. Iya betul. Padang. Jadi balik gambar dia, balik saya tahu Pak ini orangnya Pak, ini gambar. Wah, tentara juga ya? Iya Pak. Betul, tadi bukan militer lapangan yang aktif dah, dia di militer. Oh bagus tu, udahlah. Pangkatnya lieutenant kolonel tu kan. Ini Pak Imam setuju, langsung di ke DPR sidang, langsung lah, tak ada lain lagi kan. Iya. Murni dia terpilih. Betul. Habis dia terpilih, saya pun ditarik ke provinsi. Tak berapa lama, saya 3 bulan. Jadi kepala dinas pariwisata pertama Provinsi Riau. Provinsi Riau. Iya. Itu tahun 87 tu. 89 saya diminta pula Bengkalis. Jadi pejabat. Jadi bupati definitif. Definitif ya. DPR datang menghadap waktu tu sudah Pak Ripto ya. Itu ya. Pak Ripto, Pak Imam. Pak Ripto. Jadi berapa lama Pak jadi bupati Bengkalis? Ya, satu periode. Tahun 89 sampai dengan 94 ya. Habis itu balik ke provinsi lagi. Tarik provinsi menggantikan pensiun, menggantikan Pak nama apa yang dia dia bantu gubernur wilayah 1 dulu tu. Dia sekda ya. Sekda tu, pembantu gubernur enggak? Pembantu gubernur. Asisten kalau sekarang itu. Kalau pembantu gubernur tu sama dengan residen. Jadi wakil gubernur di wilayah. Oh gitu. Jadi dulu Riau ni bagi dua lah. Wilayah 1 kedudukan Rengat. Pembantu gubernurnya kalau zaman dulu residen tu. Iya. Wilayah 2 di Kepulauan Riau. Jadi Bapak habis dari Bengkalis langsung dipindahkan ke Rengat. Kepulauan Riau. Ke Rengat Bapak? Ke Rengat ya. Wilayah 1 Rengat. Oh, jadi wilayah 1. Wilayah 2 Kepulauan Riau. Menggantikan almarhum itu. Ya. Dia pensiun. Oh, pensiun. Berapa lama tuh Pak? Sampai 87 sampai 94 sampai 94 sampai 97 tarik lagi sini, tarik balik menggantikan Pak Nahar kan, provinsi. Jadi asisten 3 ya. 3 tarik lagi sini sampai saya pensiun. Kemudian Bapak jadi PLT Kampar lagi 96 ya. 96 waktu ya itu kan? Ya. April itu ya. Itu yang 3 April sampai itu agak lama tu kan? Ya. Lama saya itu. Dari April sampai November 96. Ya, lama saya itu. Habis itu 97 Bapak pensiun. Ya. Dah 99 pensiun ya. Tapi udah di provinsi lagi Pak ya. Apa posisi terakhir di provinsi itu Pak? Sesudah pensiun, saya diusulkan oleh DPR jadi wakil di MPR. Oh, sempat di DPR RI ya Pak? Pernah sempat. Jadi anggota MPR RI, perwakilan daerah. 99 sampai 2004. Satu periode. 5 tahun. Iya. Itu utusan daerah Pak ya? Ada. Cikal bakal DPD itu Pak? Ya, di situlah kami berjuang DPD itu. Cuma dulu utusan daerah itu, saya utusan daerah itu kebetulan orang daerah ya. Cuma saya bilang kepada waktu itu Pak Imam, Pak, utusan daerah itu kan mestinya orang daerah. Apa ya? Saya kadang dengan dia bahasa Jawa kan. Itu jadi Pak, kalau seandainya pejabat yang dikirim dia tidak mengerti dengan masyarakat. Betul. Kalau utusan daerah itu kan orang daerah betul. Mungkin dari kita kan ada 5 provinsi ni. Itu Pekanbaru dah jadi kota kan. Jadi kalau dapat orang itu lah, maka dicalonkan dulu tu dari pendidikan Pak Amir Lutfi. Ada siapa lagi yang berdua tu, si Madini dari daerah Tembilahan, kemudian saya dari daerah Pekanbaru dan Bengkalis.
Kemudian Pak Galib Hussein dari Kepulauan Riau. Ya, Ayah kelima dari Abri, Pak Sarwan. Pak Sarwan. Itu beli-beli. Jadi dulu proses utusan daerah itu ditunjuk dari daerah ya? Diusulkan, dipilih DPR. DPR RI atau DPRD. provinsi. Jadi masuk dalam usulan 5 orang, Ya. dipilih itu. Berapa orang tuh? Kan yang diusul banyak. Oh banyak. Jadi 5 orang yang diambil. DPR dah memilih wakil-wakil daerah kan. Termasuk Bapak ya salah satu ya. Saya. 5 orang itu yang jadi utusan daerah saat itu. Ya. Itu dah 99 tu kan. Iya, iya. Waktu itu presidennya Habibie. Sampai 2004. 2004. Satu periode aja Pak. Satu periode. Setelah itu- 2004 saya tak ikut. Setelah itu malas. Bapak banyak kiprah di daerah lagi ya. Balik itu memperjuangkan daerah pula waktu itu Iya minyak. betul. Kaltek kan sampai habis waktu itu kan. Iya betul. Waktu apa ya? Rio Merdeka tuh bergaung ya. Nah, ada apa PKK apa ni CPP Blok habis CPP Blok. kontrak Kaltek. Itulah berjuang akan motor saya Jakarta. Saya sering ketemu kami kalau rapat kadang-kadang kan dengan menteri-menteri agak mudah ya. Ya. Kerana saya biasa di Jawa, jadi saya biasa dengan menteri-menteri itu kan banyak orang Jawa. Iya. Biasa ngomong Jawa jadi orang tu anggap saya orang Jogja. Iya. Kan lama Jogja ya. Itu untungnya kan. Iya betul. Jadi kami bergaul gitu, jadi agak kita jadi formal tetapi cara Santai. itu familiar. Iya. Itu lebihnya dengan Pak Purnomo tu kan, Menteri SDM dulu. SDM. Terus cara dia, Pak, Nomo Isgiantoro kan. ya, jangan apalah kalau bisa serahkan ke daerah dengan catatan gini saya bilang. Daerah-daerah itu sudah Bapak tahu tahun 50-an saya masih kecil saya tahu betul tu dikuasai oleh orang asing, kemudian orang kita kebanyakan pendatang luar saya bilang. Jadi orang-orang sahaja hanya menengok aja tu. Bapak tersinggung tak Pak? Pada waktu itu pasar kan bukan baru. Iya. Itu orang-orang Kaltek itu tinggalkan di seberang. Itu kalau hari pasar mereka tu datang pakai bos pagi-pagi tu. Oh, belanja. Kalau dia sudah belanja, orang kita nggak bisa dekat lagi. Habis semuanya. Dia tidak menawar lagi sebenarnya. Borong aja, berapa Pak, sekilo ikan? 10 ya 10. Orang kita kan tawar lah, pilih ikan. Iya, Kan. iya, betul. Nah, tidak dekat lagi tu. Jadi secara ekonomi memang kelihatan mereka lebih mapan ya. Dan mereka juga pesawat sendiri kan. Iya, betul. Dia kan punya kontrak tu kan, pesawat khusus. Tak ada pakai Garuda atau apa. Iya, iya. Jadi mereka lebih tinggi. Iya. Nampak status sosialnya di luar kan. Ya. Nah, dia tinggal di sana kan tak berbaur dengan orang Iya, kita. betul. Nah, saya ceritakan Pak Pur. Contoh sekarang di apa sekarang? Iya. Di Jawa Barat. Betul. Waktu itu Cirebon ada daerah apa sekarang kan dah apa kan dah apa ni provinsi Jawa Barat yang pecah dua kan Cilegon tu. Iya. Itu kan Banten. di Banten kan. Itu kan semuanya kan banyak kan orang kita dalam Pak. Kapan lagi kita mengangkat anak-anak kita tu? Iya, betul. Jadi enggak ada kelola. Sebab situ ada orang kita satu tu anak Kepulauan Riau. Iya, iya. Salah satu manager. Iya, iya. Ya, bidang apa kan? Bidang besi tu kan. Betul. Besi. Dia selalu cerita dengan saya. Ya. Gitu. Nah, ini Pak, dilihat dari sejarah perjalanan Bapak, perjalanan karir Bapak di Kampar cukup lama tuh Pak. Dari 82 sampai dengan Kalau saya bertugasnya dari 73 73 ya. 7374 sampai dengan sampai 87. 87 ya. Itu sekitar lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. Nah, Bapak tentu banyak melihat perkembangan Loteng Kampar itu. Nah, sekarang Bapak melihat kondisi Kampar saat ini seperti apa, Pak? Mungkin pada waktu itu kami memang dibutuhkan ya. Pak Berantas sangat mula kami hanya ada 3 orang. Maka Hamid, saya dan Kasim. Yang sarjana ya. Kasim, yang sarjana. Itu kalau Pak Berantas sering tu. Sebab Kasim sekolahnya dulu di Jogja juga kan. Yeah. Saya di Jogja. Maka kan sekolahnya kan di Padang. Jadi orang luar yang betul bisa membandingkan bagaimana Padang, bagaimana Jogja, Ya, pengalaman di luar ya. Itu dia alami. Ditarik Pak Seberantas ke Kampar. Itu, situ. Ya, dia menghadapkan pengalaman-pengalaman itu. Cuba kita bina ni Kampar ni. Kampar ni produksi komoditi ekspornya tinggi, tetapi yang mengolah memikirkan tak ada. Kenapa? Karena kita kan tersangkut dengan angkutan. Iya. Jalan tu, jalan satu-satu jalannya ada jalan sekarang tu lah. Iya. Itu. Jadi saya bilang, Pak, kita bekarkan daerah dulu Pak. Bekar macam mana? Kota ni tunjukkan ini ibu kota kabupaten, dia bilang. Ini kan jalan satu ni aja, dia bilang. Jalan sini jalan kecil lah.
Kalau kita buat macam satu apa nama tu, satu program, ini kotanya, ini, jalan ini. Pak Belantai terima tu. Itulah kita buka jalan Penjahitan, jalan apa semua, jalan Kartini. Itu khusus Kota Bangkinang je ya? Ya, dibesarkan. Sebelumnya cuma jalan satu tu aja Pak ya? Itu jalan lain tu gang-gang aja? Lain tu gang-gang kecil. Barulah zaman Pak Soeharto dibuka jalan Kartini. Di aspal, di apa kan, itu. Situ berkembangnya kota, sehingga rumah pun aman kan. Saya bilang kalau tidak dibuka sekarang, orang bikin rumah, besok rumah berdempet pinggir jalan aja. Jalan kecil tu, tak bisa besar. Lebih sekarang dibuat besar. Dibuat itu, Pak Belantai terima tu. Itulah mulai pembenahan kota Bangkinang. Itulah mulai pembenahan kota tu, mulai itu. Sebelumnya tak ada pemikiran gitu kan? Iya. Sebab orang tidak ada pengalaman keluar gitu betul. kan. Betul. Jadi karena ada pembanding di luar, itulah dibuat kita pengalaman kita di luar itu kita arahkan kepada Pak Belantas. Pak Belantas kan dia banyak di luar kan. Tahu, tapi waktu itu tak sampai dia mikir dengan yang lawan kawan di sini kan masih pegawai lama. Kami 3 orang ni yang muda dia tu, yang sarjana. Yang lain tu yang tua-tua yang lama. Pangkat pun di bawah. Pangkat belum ada, belum 3 lagi. Jadi memang kontribusi pemikiran, masukan Bapak Kapus Lantas untuk pembenahan Kampar khususnya Kota Bangkinang itu didapat dari pengalaman di luar Pak ya? Iya. Pengalaman kita akan sampaikan beliau menerima. Saya sangat salut Pak Belantas. Pak Belantas itu bisa menerima saran. Iya. Saran kita itu diterima, langsung dirapatkan Bapeda. Iya. Waktu itu Bapeda belum ada. Ditunjuklah saya jadi nama BP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BP 2 daerah tu, Kampar. Sebelum ada Bapeda, tunjuk saya ketua tim. Jadi kami rapat itu kan. Ya. Nah, kita ingin kota itu jadi bagus kan. Kita kan jadi bagus, buat jalan dulu. Saya pikir di Jogja tu bilang pengalaman jalan kecil-kecil sampai sekarang. Kenapa? Memang sudah ada waktu itu. Rumah sudah pergi zaman Belanda ada maju kan. Sekarang terasa penduduk bertambah, jalan sempit. Maka perlu jalan ring road kan. Itu timbul masalah ring road tu untuk meluaskan kota kan. Mengembangkan kota. Nah, kita tak perlu gitu sekarang. Sebelum ada pembangunan, kita buat akses jalan buka jalan ni gitu. Betul, maka jalan Kartini, jalan berkembang tu sekarang kan. Kalau enggak itu mungkin sama saja. Jadi pasar belakang tu kan apa tu? SD Teladan tu kan Kebun Karet. Betul. Semuanya tu. Jadi kalau ada, tapi untungnya itu untuk tua, untuk Betul Sati. Saya di sebelah rumah Tok Bersati. Bercerita Tok Bersati. Tanah-tanah itu kalau di pemerintah ingin kami menyampaikan pada Pak Lantas mau dikembangkan, buat jalan. Tapi jalan tu kan naik ke kota, kenapa? Apa cara tu supaya dapat dipermudah, membebaskannya, kemudian tidak ganti rugi tinggi. Gitu. Apa pikiran nak? Kalau saya fikir mungkin kalau karetnya diganti boleh, tapi tanah anda sebenarnya. Kalau tanah kan tanah persukuan kan. Kalau di Bangkinang tanah persukuan kan. Tok Bersati panggillah suku-suku tu kan. Di Budia tu. Iya. Waktu tu Budia masih Surau Lama tu. Situlah berunding dia. Panggil saya. Kau nak den kau. Dia menceritakan apa tu rencana. Ini aku menyampaikan ke Bupati gitu. Setuju? Setujunya. Karet tu pun karet dah tua juga kan. Ya betul. Setuju tu. Kami yang ganti karet aja. Itu maka bisa dikembangkan tu. Sudah mulai dibuka ya. Jadi nek mamak tu penting tu kan. Betul. Kalau dia tidak setuju, tak bisa ya. Di Penang tu kan ada berapa suku tu. Itu peran ini amat tu besar Pak. Ya. Jadi cuma mikirin itu tu. Tu Bersati lah cerita tu. Akhirnya saya sampaikan Pak Belantas. Bisa li. Ya mereka minta tolong apa kerana hidup mereka kan dari karet tu. Jadi kalau dapat dia kan satu hari berapa cc tu saya bilang. Satu karet kan mahal kan. Ya. Okeylah. Panggil rapat orang kan, saya ikut kan dalam itu. Akhirnya siap dana kan. Ya. Syukur alhamdulillah lah. Kantor Bupati dulu di mana Pak saat itu? Kantor Bupati dulu sekarang dekat masjid apa? Islamik tu ya? Center sebelah kiri kan. Jadi kantor Bupati yang bukan yang paling baru, yang sebelumnya yang di atas bukit itu zaman siapa tuh Pak? Zaman saya tu. Zaman Bapak ya? Yang atas bukit tu ya? Saya mendorong. Iya. Tinggalkan untuk Pastor Tono. Pak Saleh ada di sana tu ya? Ya. Saleh sana tu.
Saya bikin di atas itu kenapa? Karena di atas itu pemandangannya cantik. Bagus, ya betul. Di bawah kan diawasi ada sawah. Akhirnya diikuti daerah lain tuh Pak. Ya, berkembang. Posisi kantor bupati tinggi itu kan. Ya, situ cuma ada keluhan juga tu masyarakat di seberang. Apa kami kepaikan tu bupati jauh. Bawa becak tu, becak berdaki lah tu. Dulu kan becak kan berdayung. Ya. Mulailah masuk desa becak mesin. Ya. Itu perkembangan itu. Oh, itu termasuk ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya itu. Iya. Orang mau kantor bupati naik becak. Becak kan becak berdayung. Akhirnya mulai becak mesin. Mulai mesin datang. Berarti sejarah becak Bangkinang tu dah lama juga Pak ya? Becak dah ada lama, dah ada. Tapi becak mesin tu kemudian tu terasa kan berurusan. Ada pengaruh-pengaruh yang tidak kita duga kan. Betul. Jadi menambah pendapatan orang kan. Betul. Nah sekarang bagaimana Bapak melihat kondisi Kampar khususnya Bangkinang lah? Apakah ada lewat baik lihat di media-media maupun lewat ke sana seperti apa Bapak menilai sekarang perkembangan Kampar itu? Kalau dulu saya perkembang Kampar itu kan luas kan. Dulu Kampar itu melingkupi Pekanbaru. Ya, batas itu kan, ada mana Rohul, ya? Kepung itu. Betul. Jadi bentuk itu macam apa? Macam kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu ya, kepaknya ke kanan melingkup kan sampai ke Pulau Lawan dengan sampai ke Rohul itu kan. Pasir ya. Dan itu kepala itulah bagian bala itulah Pekanbaru. Pekanbaru ya. Iya betul. Coba tengok tu. Iya betul Pak. Itu apanya? Jadi kepalanya kalau kita untuk kadang-kadang daerah Kampar itu daerah komoditi ekspor. Kayu-kayu kan situ kan banyak dulu. Karet. Zaman lok kan karet kata. Jadi terkenal tu kan. Ya, maka Petisa apa kan banyak perusahaan sampai ke daerah Lipat Kain, berkembang tu kan. Jadi itu saya fikirkan waktu itu bagaimana daerah kita ni buka jalan. Jalan pertama kita buka dulu tu jalan dari Rumbio menuju ke Lipat Kain. Oh itu zaman Bapak ya? Ya. Yang sekarang itu Tibun tu, Semua Tibun? Zaman berantas tu. Kita usahakan. Jadi buka jalan tu, ke berantas. Oh jali ya. Cubalah kita pergi ke Lipat Kain ke Pekanbaru dulu sekarang. Jauh putar. Ke Pekanbaru lah kan. Baru lewat Tetap Bulu bagi sana. Dia kan potong langsung sampai ke apa ke Kebuderian. Iya. Buka tu. Cuma sedih saya itulah. Kerana yang melanjutkan ni tidak menengok program sebelumnya. Ya, tidak dilanjutkan. Tidak lanjutkan, dia tidak dipelajarinya, sehingga tidak berkembang dengan baik kan. Betul. Itu jalan pertama saya buka. Kemudian jalan-jalan kota ada jalan begitu kan. Kemudian membuka jalan dari peta apa ni? Dari peta Panam. Simpang Panam ya sampai ke apa. Dulu kami jalan kaki. Cuma sejarahnya nenek mamak yang dari Tapung. apa? Dari Tapung datang jalan kaki tu ke Bangkinang. Berarti akses sekarang Rumbio Kebundurian, Panam ke Tapung itu zaman Pak Subrantas, zaman Bapak Sekda ya, sudah diapa ya? Iya. Sama Berantas tu. Iya. Jadi waktu ada apa akal saya waktu kan banyak perkebunan. Iya. Dulu ada PTP 4, PTP 5, PTP 6, PTP 7. Ada Kampar tu ada PTP 4 di Pasir, ada PTP 5, ada PTP 6. PTP 6 masuk sini. Dulu PTP 6 tu minta perbatasan di belakang Kampar. Belakang Kampar tapi kena banyak bukit-bukit, banyak sungai apa kecil tu kan, jadi agak berat kan untuk urusan perkebunan. Akhirnya saya arahkan waktu itu Pak Berantas Ali, kamu apa arahkan tu kata Pak Berantas. Itulah. Bagaimana kalau kita buka Tapung? Tapung buka peta. Tapung yang banyak kosong. Kalau belakangnya kan Sungai Siak, Sungai Kampar kanan kan, kan Rubio situ, Rubio berderet dengan Aitiri. Itu belakang tu kan Tapung tu. Iya. Jadi daerah ini kan daerah kosong ni. Salahnya dibuat perkebunan. Situ buka perkebunan dengan catatan saya bilang buka perkebunan, buka jalan. Jadi membuka jalan awal tu memang PTP tu. Karena ada perkebunan. Ya, PTP transmigrasi jadi kita meningkatkan. Transmigrasi satu ya. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian perkembangan selanjutnya sampai dengan saya terakhir itu perjuangan mengenai PLN. Iya. PLN itu dulu waktu itu kan PLTA Kota Panjang. Ya. Itu akhir tu kami dapat tahu itu bagaimana caranya. Waktu itu orang itu minta dulu kan tidak PLTA itu tidak termasuk tidak di daerah kita tapi di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat Kan. Waktu saya pergi sana kebetulan kakak kelas waktu di SMA di Bukit Tinggi, kepala PLN di pusat di Sumatera Tengah di Padang di Bukit Tinggi. Pak siapa tu Pak? Januar Muin. Aduh namanya apa? Bukan Januar Muin ya?
Jantung Air Mu'in kali ya. Ya, ya. Jantung Mu'in kali tu. Ya. Tahun-tahun itulah saya tengok nama dia. Saya menghadap dia. Awak punya dia sama SMA kan. Jadi kalau kita sekolah tu kan berbaur kan intim kan. Ya, betul Pak. Jadi apa cerita? Itu cerita gitu kan. Sebab itu kan banyak kan tenggelam Tanjung Belit, apa tenggelam kan. Orang tu menuntut kan. Tapi saya yang paling besar nanti kan akibat air ni kan dari Muara ini kan, dari Muara ke atas, bukan dari situ saya bilang. Nanti kalau di bendung situ air tak masuk untuk mengaman gitu. Sampai ke Tanjung Belit. Nanti pasti apa jumlah debit air itu kurang tinggi, berarti kan listrik kan kurang kan. Ya, betul. Kita mengharapkan 110, ya kan? Berapa banyak ni saya bilang. Yolah ya. Jadi apa caranya? Gitulah saya bilang, kalau bisa dialihkan tetap di Kota Panjang, daerah apa yang paling leguk, yang paling bagus, tinggi. Kemudian tingginya berapa kita kan? Itu kan tinggi kan dulu 120 tu. Tapi kalau 120 dikhawatirkan, dikhawatirkan ada beberapa daerah tenggelam kan. Tenggelam, diturunkan jadi 110 kan. 10. Itulah perkembangan. Jadi debit airnya terkejar Pak ya. Kami berunding di mana? Di apa? Argasonya. Tahu Argasonya? Yang di mana Pak? Di Muara Mahat. Di Muara Mahat itu ada tempat peristirahatan orang Belanda dulu apa tu kan, di memandang bagus tu di pojok jalan. Kita ke Bukit Tinggi, jalan lama ya. Situlah kami rapat dengan Argasonya ya. Nenek Mama tu saya undang tu kan. Dan dari sini datang Pak Bagio dari Bepeda. Pak bilang Pak Sartono tu dah. Li, adik aja lah sana. Saya nak ngerti dengan apa ni. Setelah kami bicara dengan Nenek Mama, Nenek Mama setuju. Cuma satu yang saya ingat, harapan beliau, orang Nenek Mama, besok kalau jadi listrik ke, tolonglah utamakan kampung-kampung kami tarang. Itu minta tolong. Saya masuk kemudian itu tak terpenuhi Pak saya. Nanti banyak kampung yang belum teraliri. Dasar dari aliran itu kan. Itu kadang sedih kalau saya dulu dia pasti saya tegaskan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai Pak. Sampai ke Kampar Kiri Hulu sudah masuk nih. Ini tahun ini sudah masuk karena tiang dan instalasi sudah pasang. Kan lama baru berkembangnya. Betul Pak. Sakit hati saya. Karena salah satu sumber kemajuan itu akses jalan sama listrik Pak. Ya itu utama. Kita tuh mengharapkan itu kan, sehingga akhirnya kita kuasai lah ya PLN kan. Sebenarnya PLN ini kan menyambung Sumatera Barat, Riau dan sampai ke Sumatera Utara kan. Sumbernya dari kita. Betul. Kita minta utamakan alirannya ke 3 provinsi Pak. Masyarakat situ tu sangat apalah. Jadi kebun-kebun situ tu sampai sebelum digenangi air ditinggalkan. Pada waktu mulai bangun kan tetap di apa, walaupun itu kita ganti lokal, ganti tanah sebelum digenangi tetap dimanfaatkan ya. Jadi apa harapan Bapak sekarang Pak untuk pemerintah Kota Kampar? Harapan Bapak terhadap daerah? Kalau kita lihat kan, walaupun Kampar itu sekarang sudah menjadi 3 kan kabupaten, tapi masing-masing macam di utaranya kan, utaranya kan Rokan Hulu. Rokan Hulu tu ada sungai lain, Sungai Rokan kan, yang lebih besar. Ada Sungai Siak sedikit kan, ujungnya ada Tapung kiri, Tapung kanan. Kemudian kalau di Pulau Lawan itu kan Sungai Kuala Kampar. Kuala Kampar kan, Sungai Kampar kiri kan. Jadi kalau kita fikirkan pusat dari sumber-sumber itu kan berada di Kampar. Nah kalau Kampar itu dikembangkan jadi daerah perkebunan utama ya, barangkali bayang saya kan seperti saya melihat dulu, kerana itu lintas Sumatera, lintas Sumatera kan lewat situ, terutama Riau dengan Sumatera Barat. Saya sebayangkan Jawa Barat, antara Jawa Barat dengan Jakarta, puncak. Betul. Lewat Cianjur ya, lewat apa tu kan, dia Bogor tu. Kalau itu dikembangkan di kiri kanan tu dengan sumber kehidupan, pohon-pohon ya, buah-buahan segala macam, itu menambah pendapatan masyarakat. Orang lewat situ kan, musim durian, orang beli durian, musim rambutan, musim mangga, itu kan. Kalau itu sepanjang, sebab dulu saya mulai tu, waktu mulai jalan tu dibuka tu, saya dah mulai ngasih bibit, bibit rambutan dulu tu. Saya bilang PU tu Sri Jamal Rizal. Sri Jamal Rizal tu orang kita Kota Gadang, dah meninggal dia. Kami sepaham kalau tu kan. Dia bilang, macam mana Pak Rizal?
Betul tu kata Pak Dali tu kata. Cuma masa depannya dia kan sama. Saya dulu waktu tahun 60 di Jakarta sekarang. Sesudah peristiwa itu kan saya ke Jakarta kan. Itu kan di apa tu puncaknya sepi. Tak ada apa-apa kan. Tapi dikembangkan oleh masyarakat dengan tanam itu, orang dia tarik, orang ada jagung, ada segala macam buah, lambu. Sambil orang lewat, orang beli, lewat Pak, kan berhenti kan. Ya, betul. Tumbuh je kan. Ya. Lagi daerah tu udaranya dingin. Ya. Pernah waktu itu, saya waktu itu pernah sempat jadi ketua pramuka kan, Kuarcap. Itu saya sampaikan waktu saya diundang rapat ke apa dulu ke Jawa Timur. Waktu itu, situ saya ingat kami pergi ke apa daerah dekat Malang. Tu daerah dingin tu ada apel, ada apa kan. Daerah kita di apa tu hampir sama lagi tu bukit yang daerah dingin kan. Ya, 13 kota Kampar ya. Saya sampaikan Pak kalau kita coba sini nanam apa ke ada Pak? Tanam apa? Seperti di apa sana sebelah daerah Malang sana tu kan ada tanam-tanam apa ni sebelah. Anggur, ada apa, walaupun isi agak masam, tapi kan apa yang lain kan. Daya tarik kan lain bilang. Sebab kita selama mana tahu anggur apel itu di luar negeri. Betul. Oh ya. Beliau lalu tunjuk ada satu daerah. Itu yang saya lupa sekarang tu. Posisi daerah tu memang di bukit gitu tu. Akan dipersiapkan 3 hektar untuk pembibitan itu. Percontohan. Ya, itu dimulai itu. Ya. Itu yang saya tanya ke Allah, kemana tentu tidak implementasi. Waktu itu setelah saya tinggalkan kepala biro pemerintahannya tu si Pak apa namanya, orang-orang kita daerah juga tu, orang dari Pelalawan tu. Tapi arsip tu, karena kan pindah dari situ pindah ke atas, ini pindah pula ke tempat kantor baru kan. Banyak arsip yang hilang tu Pak. Ya, itu yang saya takut itu. Jadi arsip mengenai arsip daerah kan. Betul. Ini pun sejarah-sejarah banyak yang Bapak beri tambahan yang selama ini mungkin kami banyak tak tahu. Jadi tadi apa yang Bapak sampaikan terkait masalah Kampar, himbauannya supaya pemerintah ya memanfaatkan posisi daerah Pak ya sebagai jalan lintas ya Pak ya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Iya. Terima kasih banyak Pak waktu dan dapat saya ceritakan. Ya. Lain waktu masih ada nih Pak, masih banyak sejarah mungkin yang ingin kami gali dari Bapak nih, karena memang pesan-pesan tokoh-tokoh Kampar kalau ketemu Pak Azali Johan, tolong gali Pak tersejarah katanya, karena beliau lah orang yang banyak tahu sejarah Kampar, transisi Kampar itu ya. Dari masa Orde Lama ke reformasi, beliau banyak itu berperan katanya. Jadi terima kasih banyak atas waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak sebagai Ketua Kuarda Riau, masih memberikan kami waktu kesempatan untuk diskusi. Moga-moga lain waktu diberi lagi waktu Pak ya. Boleh. Kami untuk ada yang masih tinggal loh. Saya mau buka jalan antara Beginang, Siabu itu ke baru jalan ke apa nama ke itu bisa memotong jalan sampai ke Sungai Kampar Kiri dekat Ludai. Ya. Itu dah kita program, tapi sampai sekarang beberapa tahun saya tinggalkan. Jalan tu ada Pak, cuman itu dalam areal perkebunan Pak. Itu perkebunan kemudian. Sebelum itu kan belum ada perkebunan. Kenapa tidak di enklave dulu? Betul Pak. Itu kelemahannya bahwa kalau itu di kelapa Pak itu artinya itu jadi bagian jalan pemerintah. Sekarang itu kendalanya karena itu lahan perkebunan, nggak bisa kita lakukan peningkatan dan perbaikan. Itu luar biasa tuh. Sebenarnya daerah situ daerah karet yang paling banyak tuh. Ya, betul. Dulu Pak Pertisa almarhum itu pernah mengatakan, Pertisa tu dulu waktu ayah saya datuk di Paning, dia kepala kehutanan dulu tuh. Ya. Pertisa tu. Nah, tu saya tinggal sana kan dia banyak di Bengkinang kan, karena isteri dia orang Bengkinang, isteri tuanya orang Pariaman. Tapi isteri muda tu orang Bengkinang. Orang kita sana kan balik dia. Secara tu apa ni saya manggil dia apa uwak tu ayah kali ayah. Om sebenarnya Om. Kalau bisa Om, pertama sejarah pertama pemerintahan darurat yang mengamankan Indonesia daripada penjajahan Belanda sebelah pernah di Bengkinang, di Ubudiah tu. Di situ berkantor ya. Jadi waktu itu Saprodin Negara di situ. Oh, pernah sampai ke Bengkinang? Bengkinang. Pusat pemerintahan PDRI. Kalau tidak ada PDRI, Belanda menjajahnya penuh. Iya. Sebab pada waktu agresi masuk, kan, masuk itu kan Indonesia kan habis semuanya. Betul.
tak ada lagi pemerintahan. Sebab Soekarno Karena ditahan ya. Jadi tak ada pemerintahan. Keluarlah maklumat X. Maklumat X yang dikeluarkan oleh Pak Bung Hatta bahawa dia ditahan tapi pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintahan darurat dipimpin oleh Presiden Kepulauan Negara. Ini sejarahnya dari Sumbar pernah ke Bangkinang ya? Ke Bangkinang pernah dia di Rokan. Kemarin waktu saya ke Rokan saya bilang kan dengan bupati itu. Ya, ini sejarah penting nih Pak. Ini sejarah mengenai Indonesia. Ya, betul. Kalau tidak ada pemerintahan itu, Indonesia sudah penuh full dijajah Belanda balik. Betul Pak. Sebab dulu Belanda mengatakan tidak ada pemerintahan lagi. Bung Karno, Bung Hatta dah tangkap. Mana pemerintahan? Sebab salah satu negara syaratnya ada pemerintahan ya. Ada daerah, ada rakyatnya. Ini kan semua dah menyerah. Ada pemerintahan lagi. Rakyatnya ada di Sumatera. Terus bergerak kan dari tanah, dari daerah Bukit Tinggi berkembang sampai ke Rokan. Ada tempat kantor yang dikuatkan. Kemarin saya ingat tolong dibenahi balik. Kata kemarin ketemu tu. Waktu saya rapat kemarin tu, rapat pramuka provinsi kan dari Rokan, saya bilang kan, tolong baiki tu. Kalau perlu pramuka pergi situ, dia bilang. Nanti saya datang. Saya dah beritahu dengan bupati. Kebetulan pejabat bupati itu Masrul Kasmi, saya telefon, Rol gini, ya kata. Itu sejarah tu mahal tu. Betul Pak. Tak mudah tu. Ini tak pernah saya tahu tu Pak, kalau ternyata Bapak Sapri Negara itu selaku pejabat pemerintah 3 hari lebih pernah di Bangkinang. Dia dah pernah gini. Ubudiah tu kan belum dibaiki. Itu Ubudiah tu dibaiki oleh Pak Pertisa. Jadi itu dalam perjalanannya pernah 3 hari di Bangkinang. Memerintah. Dulu pakai itulah, pakai Marconi ya. Betul. Pemerintahan itu jalan. Jadi di Indonesia ni walaupun presiden ditangkap, tapi pemerintahannya dia lah jadi presiden. Cuma orang menganggap dulu kadang politis segala ya. Itulah negara kalau dia buat politis terlalu jauh rusak jadinya. Betul. Dianggap dia tu masyumi kan begitu. Padahal memang masyumi jelas tu mau hantam PKI. Jelas. Sekarang kan suasana kan agak lain kan. Betul. Heboh balik kan. Sebab jelas masyumi itu latar belakangnya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau PKI tidak, komunis, kelompok yang penting dia. Lain kan? Dia ateis. Dia tidak mengakui ada Tuhan. Saya terus terang menceritakan, PKI itu dulu ya, mengajar di sekolah, ada beri anak-anak kuih. Ini kuih. Tanya, siapa yang beri kuih? Ibu. Coba kamu minta dengan Tuhan. Oh, Tuhan minta aku kuih. Tunggu ada tak? Bayangkan. Itu doktrinnya ya? Itu doktrinnya yang membuktikan bahawa Tuhan itu tidak ada. Bayangkan tak? Kan fakta tu. Ini saya tahu kan, mana ada? Oh, Tuhan minta aku apa-apa. Tak ada. Jahat. Begitulah pencucian otak dulu ya. Anak-anak dia ajaran dari TK dia apa kan. Anak saya ngadu di rumah kan, atau Syanto itu kecil. Dia bilang, saya pergi gitu, saya tegur guru tu. Kamu tak boleh gitu, kita kan Pancasila kan, ketuhanan Maha Esa, enggak ada tu kat bertuhan. Jangan kamu bilang Tuhan enggak ada. Tuhan tu ada, di sisi kamu ada Tuhan sekarang. Ya, terima kasih banyak nih Pak waktu kesempatannya. Moga-moga Bapak diberikan kesehatan selalu. Sama-sama lah. Masih bisa berkontribusi memberikan jasanya kepada daerah. Apa yang Bapak sampaikan ini luar biasa Pak buat kami generasi muda, bahwa ternyata banyak sejarah-sejarah yang tertinggal dan terlupakan. Moga-moga ini di masa datang bisa digali kembali sehingga sejarah ini menguatkan jati diri bangsa kita kembali. Nah, yang penting ya mengungkap sesuatu bahwa kita itu pernah berbuat. Iya Pak. Kita bukan melempap, cuma pada waktu itu tidak sempat kan. Sekarang karena kita dah maju, angkat. Saya tulis pesan itu. Bayar Bangkinang itu tidak ada pemikiran, saya dari Siak, saya tidak ada tu. Betul. Kita orang Indonesia, kita orang Riau, utamakan Riau. Kenapa? Kita terasa. Dulu waktu dijajah dari Sumatera Tengah, terasa kita kan seolah dijajah kan. Itu kepentingan Sumatera Tengah yang apa? Caltech tahun 50 sudah ada. Satu pun jalan tak ada buat Caltech kan. Betul. Setelah kita balik mudah-mudahan, saya 5 kali saya tekankan, kalau jalan tidak boleh timbul dengan minyak. Saya terus terang gitu. Waktu itu Pak Harto tu meresmikan 1 miliar minyak di Di Duri. Naik mobil kami naik bus semua, satu mobil saya mengantar di depan, saya sampingnya. Saya waktu naik bus, Nanda, kok mobilnya pakai besi, pakai apa, dia kasih apa, rantai. Ya Pak, jalan kita ni licin.
kan enggak apa nih. Bukan gitu, jalan kita ni bukan ada aspal apa-apalah. Jalan kita dari minyak mentah. Begitu Presiden kaget. 3 bulan setelah itu jalan tu diaspal oleh Kaltek. Bayangkan. Ya, ya. Kita tak pernah menyampaikan sesuatu fakta. Saya memang saya fikir nanti waktu itu kan siapa tu direktur ni, Presiden direktur itu. Saya bilang Pak apa? Pasal rantai lah nanti kau selip kita payah nanti. Oh ya kata dia tak tahu maksud saya. Jadi pas Pak Presiden nampak ditanya ya. Dia naik bos kan? Kenapa? Kan? Ya. Kenapa pakai rantai gitu kan? Saya ceritakan berapa kilo tu? Saya dah punya catatan. Bapak pakai siasat ya? Iya. Soalnya jalan tu dikasih minyak kan? Akhirnya diaspal lah ya? Diaspal. Alhamdulillah. Minyak tu berapa rugi kita tu dijual? Betul. Itu berkali pemikiran-pemikiran begitu yang mesti diangkat. Ya, Pak. Nah, kalian mudah-mudahan begitulah. Jangan mencari aku mau jadi itu, jangan. Bagaimana kita bisa berbuat? Ya. Itu Pak Berantas tu jalan Arengka. Saya tak setuju jalan Arengka tidak makan. Mesti jalan Subrantas tu. Dia yang buka. Pada itu daerah kita kan, daerah Kampar tu bukan daerah kota waktu itu. Betul. Saya jalan kaki bertiga tu. Datang dia ke kantor saya, Li, sibuk kamu? Tak apa. Ikut saya, siapa? Saya beritahu dia, waktu itu makar saya dah tu. Makar saya berangkat Pak Berantas. Saya berangkat, saya hantar kami depan. Kemana kita buat? Ayolah kata. Kita ke Pekanbaru. Sampai di simpang Arhanut sekarang tu. Dekat situ kan di simpang kita kan dulu kan jalan itu terus kan? Ya. Jalan Auri tu. Berhenti kita. Itu sopirnya si Ilyas. Tapi Ilyas kami ambil Bengkoi. Bengkoi. Berhenti sini. Berhenti itu kan semak tu. Apa berhenti? Kita turun sini kita jalan kaki sana. Aduh. Saya bayangkan semak begini kan dekat. Ini kalau kita terus, ini ke Tampan dengan ini berapa kilo ni? Ini kalau jadi kan lebih dekat. Tampan daerah kita kan? Siapa? Saya dulu suka map tentara tu kan? Yeah. Itu isinya buat tas, isinya map, catatan, map Kampar. Oh ya, saya buka tu. Ni kan lurus ni. Aduh, hebat orang tua mati saya kan? Saya ikut. Itu kami waktu itu bencah dulu. Ya. Ada kayu tumbang, ada ular, ada apa kan? Ya, betul. Saya enggak boleh kerana saya pramuka, saya cari tahu kayu. Stok ya? Stok. Saya cari kayu. Li, apa tu? Ini Pak Andi, kalau apa tu? Oh ya dah. Akhirnya separuh jalan dia tinggal gitu. Kalau saya dah ada ke depan ada. Li tunggu gitu. Ya. Saya ingat betul, cuma dulu kita enggak punya apa ni kan. Kalau ada tu ketawa kita melihat itu. Itulah berapa jam kami nyeberang sampai kami berhenti si Bengkoi itu turun. Ni kasih duit Ilyas ya, ni buat duit beli nasi ya. Kota Buana nanti tunggu di sana di jalan di depan air bersih Tampan kan. Bayangkan jauh Pak jalannya? Jauh. Ya. Berapa jam tu? Itulah dibuka jalan. Jadi kalau orang bertanya gitu saya ketawa aja. Jalan kita masa tapi pemikiran Pak Berantas tu yang saya fikirkan tu. Membuka dia dah kita beri jalan tu tapi bagaimana caranya itu aja lah gitu kan. Ya betul. Ya. Payah kita mencari orang gitu, jadi pandang ke depan ini bagus. Ya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak. Demikianlah barangkali cerita kita dengan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Azali Johan Esa yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman beliau dari masa kecil sampai beliau berkiprah di Kampar. Ternyata banyak sejarah-sejarah Kampar yang belum tergali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan apa yang beliau sampaikan, moga-moga ini bisa jadi masukan buat kita bahwa sejarah itu penting sebagai bagian untuk refleksi perjuangan atau pekerjaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.